Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Amir Hidayatullah. Oke, teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi kembali tentang pajak. Tapi sebelumnya silakan teman-teman bisa subscribe, like, komen, dan bagikan konten ini kepada temannya agar konten ini lebih bermanfaat tentunya. Teman-teman, ketika kita membahas tentang pajak, pasti akan muncul beberapa pertanyaan. Misalkan saja yang akan kita bahas hari ini adalah biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan atau yang dikenal dengan non-deductible expense. Oke, teman-teman, pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan. Pada video hari ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan atau yang dikenal dengan non-deductible expense. Oke, teman-teman. Menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pengeluaran yang tidak diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya sebagai pemakaian penghasilan atau jumlahnya yang melebihi kewajaran. Jadi, ketika ada pengeluaran yang sifatnya itu sebagai pemakaian penghasilan atau pengeluaran tersebut dikeluarkan melebihi kewajaran, maka itu tidak dapat dikurangkan dari penghasilan. Nah, oke teman-teman, kita akan simak ya, kira-kira pengeluaran apa saja yang tidak diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan. Yang pertama adalah pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Nah, teman-teman, pembagian laba ini tidak dibolehkan dikurangkan dari penghasilan badan yang membaginya. Kenapa? Karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan yang akan dikenakan pajak. Sedangkan yang kedua adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Misalkan saja adalah biaya perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan untuk keluarga, biaya premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya. Misalkan saja ya teman-teman, ketika pemegang saham itu atau seorang direktur misalkan dia melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dan membawa anggota keluarga, maka pengeluaran yang digunakan untuk anggota keluarga tersebut tidak dapat digolongkan sebagai deductible expense karena pengeluaran tersebut adalah untuk kepentingan pribadi keluarga direktur tersebut. Nah, untuk yang nomor 3 adalah pembentukan atau pemungutan dana cadangan kecuali PMK nomor 81 PMK 03 2009 dan PMK nomor 219 PMK 011 2021. Nah, yang keempat, biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan adalah premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Yang kelima adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan
kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, teman-teman, sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan pasal 4 ayat 3 huruf D Undang-Undang Pajak Penghasilan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak. Selaras dengan hal tersebut, dalam ketentuan ini penggantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Namun, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, pemberian natura dan kenikmatan berikut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang menerimanya. Apa saja itu? Yang pertama adalah penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil. Yang kedua, pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskan seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, antar jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya. Yang ketiga adalah pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Jadi, penggantian di sini ada penggantian yang memang itu dapat dikurangkan sebagai penghasilan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham mana yang penggantian atau imbalan yang tidak dapat mana penggantian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan dan mana penggantian yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Jadi misalkan gini, ketika misalkan perusahaan itu menyediakanlah makanan dan minuman untuk seluruh pegawai, maka itu dapat digolongkan sebagai deductible expense atau dia dapat mengurangi penghasilan. Oke, terus yang keenam adalah jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan yang ketujuh adalah aset yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M Undang-Undang Pajak Penghasilan serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi teman-teman dalam poin ini ketika kita membayar zakat misalkan ke lazismu, maka zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan itu dapat dikurangkan dari penghasilannya. Nah, teman-teman, untuk lembaga zakat yang diakui oleh pemerintah, teman-teman bisa lihat di webnya saya yaitu web saya adalah www.amirhidayatullah.act.uad.ac.id. Silakan teman-teman bisa membaca di situ kira-kira lembaga mana yang memang ketika kita membayar zakat itu dapat digolongkan sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan. Nah, yang ke-8 adalah pajak penghasilan.
Yang kesembilan adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang ke-10, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang ke-11 adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, itu ya teman-teman, biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan. Silakan teman-teman untuk menambah referensi, teman-teman bisa kunjungi web saya. Saya ulang lagi, www.amirhidayatullah.act.wad.ac.id. Salam pajak. Ingat ya teman-teman, ketika teman-teman membayar pajak, maka teman-teman sedang berkontribusi untuk memajukan bangsa ini. Akan tetapi ketika teman-teman tidak membayar pajak, secara tidak disengaja teman-teman telah mendukung negara ini untuk mundur. Sehingga mulai hari ini silakan teman-teman membayar pajak dengan ikhlas, oke? Agar negara ini semakin maju. Salam pajak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.